kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Kembali lagi bersama Mu'alimah Fitri Lulu Wardani Siregar. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar tema 3, makanan itu sehat. Subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan. Muatan pelajaran IPA, materi sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, marilah sama-sama kita berdoa. Semuanya ikuti Mu'alimah ya, Nak. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Adapun tujuan pembelajaran hari ini, nantinya anak-anak Mu'alimah dapat mengetahui dan menjelaskan organ-organ pencernaan manusia. Sudah siap belum untuk belajar? Yuk kita masuk ke materinya. Belajar IPA, asik, ceria, menyenangkan. Sekali lagi ya anak-anak Mu'alimah, belajar IPA, asik, ceria, menyenangkan. Anak-anak, apa makanan kesukaan kalian semua? Apakah ini, atau ini? Makanan tersebut enak-enak ya. Dan setelah makanan masuk ke tubuh kita, apa ya yang terjadi? Nah, setelah makanan masuk ke tubuh kita, makanan tersebut akan dihancurkan oleh organ-organ pencernaan yang ada di tubuh kita. Dan untuk mengingat organ pencernaan secara berurutan, Mu'alimah sudah menyiapkan lagu untuk kalian. Ayo ikuti Mu'alimah. Organ pencernaan manusia ada 6, dimulai dari mulut, lalu ke rongkongan, lalu ke lambung, masuk usus halus, usus besar, dan terakhir anus namanya. Nah, berdasarkan lagu tadi, organ pencernaan manusia ada 6 secara berurutan, yaitu 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Kira-kira apa ya yang terjadi pada makanan saat berada di dalam mulut? Ternyata di dalam mulut terjadi pencernaan makanan secara mekanik dan secara kimiawi. Pencernaan secara mekanik dilakukan oleh gigi dan lidah. Sedangkan pencernaan secara kimiawi di dalam mulut dibantu oleh air liur yang mengandung enzim amilase atau tialin. Kemudian, makanan tersebut akan masuk menuju ke kerongkongan. Di dalam kerongkongan terdapat gerakan peristaltik. Gerakan peristaltik yaitu gerakan meremas-remas oleh dinding kerongkongan agar makanan tersebut masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan juga akan dicerna secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan secara mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung untuk mengaduk atau meremas-remas makanan. Sedangkan pencernaan secara kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang mengandung 3 enzim. Untuk mempermudah kita menghafal 3 enzim yang ada di lambung, kita cukup menghafalkan lambung perih. Lambung itu untuk enzim yang ada di lambung, sedangkan perih, P-nya itu untuk
pepsin, R-nya untuk renin, dan H-nya untuk asam klorida atau HCl. Pepsin di sini tugasnya adalah untuk memecah protein menjadi pepton. Sedangkan renin tugasnya adalah untuk memecah protein susu menjadi kasein. Sedangkan HCl fungsinya adalah untuk mengasamkan makanan serta membunuh kuman yang ikut masuk bersama makanan. Setelah makanan di lambung akan menuju ke usus halus. Di usus halus, apa ya yang akan terjadi? Usus halus merupakan saluran terpanjang di dalam organ pencernaan. Panjangnya sekitar 6-7 meter. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian. 3 bagian itu yaitu yang pertama usus 12 jari, yang kedua usus kosong, dan yang ketiga usus penyerapan. Di dalam usus 12 jari, makanan akan dibantu pencernaannya oleh getah pankreas dan empedu. Di dalam getah pankreas terdapat 3 enzim. Yang pertama yaitu enzim amilase, yang kedua yaitu enzim lipase, dan yang ketiga yaitu enzim tripsin. Enzim amilase mengubah zat tepung menjadi gula, sedangkan enzim lipase mengubah lemak menjadi asam lemak, dan enzim tripsin mengubah pepton menjadi asam amino. Setelah berada di usus 12 jari, makanan akan lewat ke usus kosong lalu masuk ke usus penyerapan. Di dalam usus penyerapan akan terjadi penyerapan sari-sari makanan. Sari-sari tersebut akan diedarkan ke seluruh tubuh oleh darah. Setelah itu, sisa makanan tersebut akan masuk menuju usus besar. Apa ya yang terjadi di dalam usus besar? Di dalam usus besar, air akan diserap kembali. Dan di dalam usus besar juga terdapat bakteri E. coli yang berfungsi untuk membantu pembusukan makanan sehingga makanan menjadi feses. Untuk yang terakhir, makanan akan menuju ke anus. Anus sendiri merupakan tempat pembuangan akhir feses yang ada di dalam tubuh manusia. Bagaimana? Sudah lebih mengerti tentang sistem pencernaan manusia? Yuk kita ulangi lagi. Pencernaan makanan dimulai dari mulut, lalu masuk ke kerongkongan, setelah itu ke lambung, lalu masuk ke usus halus, dan sari-sari makanan tersebut diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah, sedangkan sisa atau ampas makanannya akan masuk ke usus besar. Dan setelah dari usus besar, makanan yang sudah tidak ada lagi gizinya atau sudah berbentuk kotoran akan dibuang melalui anus. Masya Allah, Alhamdulillah, ternyata tanpa kita sadari, organ pencernaan makanan kita bekerja dengan sendirinya tanpa kita perintah. Menakjubkan bukan? Selanjutnya, anak-anak mu'alimah silahkan kerjakan tugas berikut ini. Sampai di sini dulu pelajaran hari ini. Minggu depan kita akan membahas lebih lanjut tentang fungsi dari organ-organ pencernaan manusia.